Povius. Arlotnya juga bisa kena target abis ini. Ini main Joy kayaknya kah? Dari EVOS. Udah nutup Povius gini. Ya atau bisa Harit juga kan. Tapi kayak ketemu Yves agak PR ya. Iya. Paling Joy sih yang paling masuk akal ya. Karena kemarin juga kan Albert ketemu sama Yves, dia berani banget tuh loncat-loncat ke tengah-tengah gitu kan. Oke. Last band dari tim Liquid. Match point soalnya ada di tangan mereka nih ya. Mau Keren loh, ini mereka sekalinya mau menang, buset deh, 2-0 kapan nih? Iya ya, tim Liquid. mengikuti Kayak- jejak Geek kah? Kayak mengikuti eranya mereka di season 14 loh, menang 2-0. Iya. Comeback ya walaupun agak terlambat. Iya, agak terlambat sih. Mohon maaf, terlambatnya lama juga Ini nih. telat banget. Iya. Kan kalau kata ini nggak apa-apa Pak, better late than very late katanya. Bukan dong. Nggak di konteks yang ini nggak bisa. Nggak bisa. Iya Nggak benar, bisa. karena kan ya tiket playoff nggak nungguin kalian Iya. dong tentunya. Oke. Tapi untuk last band dari EVOS itu sendiri, wih, ada D. Iya. Ada di Ada Di. Halo Di, apa ada- kabar? Rame ya support sistemnya ya. Iya, ada Maiden juga kan nge-support KYY. Di MPL Arena kan nama panjangnya. Iya, ada Alin. Di Kenapa? Iri aja. Iri. Lu jangan physical attack terus lu nggak. Tapi untuk ngadu loh. pick keempat dari tim Liquid, Alice. Ini kan yang tadi aku bilang kan, kalau misalkan mereka butuh area of effect berarti buat ngimbangin gatot kacanya. Wah dari hero, gue suka banget ke tim Liquid ya. Area Sama kayak kemarin kan? Ya. EOE. Heoi. Itu dia tuh, kalau misalkan udah ada area yang gede-gede, wah pasti satisfying nontonnya. Cuma kenapa kagak lu masalahnya Itu lu? makanya. Masalahnya di situ ya. Masalahnya di situ. Oke, tapi react dari EVOS. Joy, Nah, Joy, serta dengan One dan Joy. Wah, pantesan ngebanyak Poveus ya. Emang udah ada niatan main one-one ternyata. Dash terus ya. Oke, berarti butuh satu lagi sosok gold laner. Mau ambil area of effect lagi, Ruby sekalian. Wah, kalau udah pakai Ruby sih ini escape-nya gimana ya? Bahkan Kepegang ya. Yves-nya bisa full damage yang bener-bener kayak mau spam pakai Void Blast juga boleh banget. Ayo kayak glowing terus langsung wishing. Wah, itu boleh tuh. Boleh ya? Langsung Holy juga boleh. Soalnya aku tipe pemain Yves yang lebih suka mainin 45% cooldown reduction. Oke. Itu bikinnya kayak magic boots, buku juga pakai enchanted talisman. Yep. Terus nanti pakai wishing lantern juga buat nambahin cooldown reduction. Itu cooldown dari Void Blast-nya cuma 1, berapa detik. Spam terus ya. Spam terus. terus ya, Void Itu namanya Yves Stargazer, Pak. Saya Tapi kasih tahu. ternyata ada Min Sitar. Midsitter Gold Lane. Double. Nah, karena lawannya one-one. Request di match 2 keluar di match 3 bro. Itu dia, King's Calling. Itu akan ngebuat Joy sama one-one mati gaya. Karena nggak bakal bisa ngedash. Ini semua combo kalau jalan. WOW BGT. Ini buat para Clipper. Ini combo YouTube masuk semuanya ini. Kenapa ya baru sekarang ya Iya tim dan Liquid ya? semakin kesini semua hero bisa digunakan. Kenapa gitu mbak? Safe strat, Pak. Safe strat. 14 ini siapa yang ngomong safe strat sini? Gue Kemarin siapa ya? Aaron apa Yeskiel yang ngomong? Jo, Siapa? Jo, Jelas yang kalau ngomong sampai Jo. sekarang. Oh, yang ngomong Jo. Yang ngomong Jo. Yang ngomong Jo. Sekarang bagus banget loh draftnya mereka ini. Oke. Oke. Kalau begitu dengan draft yang begitu luar biasa terlihat dari masing-masing tim, bisakah ekspektasi yang mereka taruh terwujud? Jadi langsung saya di game yang kedua, MPL Arena, mana suaranya? Min Sitar Gold Lane menarik ya dan Ini. Aran pakai Vengeance. Itu dia, Aran pakai Vengeance untuk menelan damage yang lebih banyak lagi. Buset. Dan di-cut sepertinya. Yap. Ingin langsung rotasi duluan ya dari Aran. Oke. Dan memang membuat dari Randy agak sedikit tertekan dan Aran sudah level 2. Rotasi yang ingin dilakukan oleh tim Liquid menguasai terlebih dahulu area rivernya. Apalagi kalau ngelihat dari Yeskiel, Yves yang biasanya menjadi sebuah counter untuk Chusin di laning, ya udah dibiarin aja sendiri. Apalagi nih di sini kalau kita ngomongin Wilderness Blessing dari Yves-nya ya. Berarti Yeskiel akan lebih punya connection ke arah EXP lane. Ketika sudah mulai masuk menit 140-an. Ini Min Sitarnya Master Assassin Swift. Master Assassin Swift sama Quantum Charge ya. Seenggaknya tetap bisa bertahan hidup pakai Quantum Charge. Aran. Aran oke. Zaman ya. Walaupun ada ini ya, Crimson Blood, tapi belum menandakan kalau dia tetap bisa survive gitu kan dalam keadaan seperti tadi. Oke. Ini agak sedikit lebih tenang ya kayaknya dibanding game pertama tadi yang baku hantam dari awal. Oh sabar, tadi juga aman sampai dengan 150. Oh gitu ya. Pas 150 baru bakbuk. Wah,
Tiba-tiba fight semuanya sampai dengan menit yang ke-7. Oke. Tapi so far masih coba untuk melakukan clearing satu sama lain menuju ke arah wave minionnya. Aran coba untuk pegangin juga ke arah Randy nih. Harapan dari tim Liquid untuk memanfaatkan adanya area of effect yang besar. Akankah bisa terrealisasi juga di area kontes objektif nantinya karena EVOS mereka punya single target lock untuk bisa mematahkan hal tersebut juga. Seenggaknya patahin satu lah. Iya. Target mereka sebenarnya ya nggak repot ya. Intinya mereka bisa makan satu, abis itu mereka menangin secara kuantitasnya. Tapi ya tetap butuh damage banget dan damage tersebut datangnya dari Albert serta Randy yang nggak boleh kena screening ketika nanti Joe pegang turtle. Sementara itu sekarang kita lihat Albert. Berhasil tadi mengusir karena beberapa player. Bahkan ada Real War Man Blade satu dikeluarkan tapi turtle tetap menjadi milik dari EVOS. Ada satu player tadi terjebak tapi ternyata untuk kali ini Joe-nya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Yap, memang terlihat ya untuk banyaknya resource tadi yang keluar juga. Tapi sayangnya dari tim Liquid mereka cukup minim dari segi damage outputnya, Prof. Pasti. Tertarikan. Iya. Pakai Needles of Flower tadi lasitnya ya dari Erlan. Loh, oke. Arannya berpindah tapi masih ada Randy dengan Yoyo Blitz yang dia miliki terus. Berdua ini sampai besok ini. Terus-terusan aja ya. Tapi agak sedikit tertahan dari segi leveling dari Aran juga ya. Agak harus mengalah sedikit harusnya. Tapi gold yang dipegang sama EVOS dengan mengambil turtle satu juga belum terlalu signifikan. Mereka harus mencari lagi celah-celah yang lain untuk bisa mendapatkan keunggulan di early game ini, Bro. Ya karena trade-nya 1 tukar 1 kan. Walaupun Joe yang didapatkan tapi nggak menutup kemungkinan Joe-nya masih tetap bisa farming di sini. Oke. Dan kalaupun nanti di mid game-nya tiba-tiba TLID yang dapetin ke arah turtle itu bakal jadi bahaya buat di EVOS-nya. Yap. Curtain Skull-nya langsung dibuka ya. Langsung. Untuk megangin Aran juga dan Aran kayaknya udah banyak membuang waktu untuk recall. Ingat ini bukan Flying Cloud, jadi agak sedikit lamban pastinya untuk bisa kembali lagi ke lane. Tapi ya pemain-pemain yang lain dari tim Liquid juga mereka cukup menahan ya. Mereka nggak yang terlalu terinvade juga dengan adanya modal turtle pertama tadi dari EVOS. Dan Randy sudah langsung membuat ke arah War Axe item pertama. Oke. Sementara Aran sudah di depan berbeda Erlan. Terculik. Wow. Rame ya ternyata langsung membuat dari Erlan hilang. Wah, plating habis-habisan nih. Wah. Oke, habis sudah. Masih ada Rondel yang berusaha untuk bisa membantu dan juga memulangkan lawannya tapi minus itu platingnya. Itu kena point crystal tadi dari Heskiel ya, yang ngebuat dari Roundelnya juga nggak bisa terlalu maju untuk menyelamatkan platingannya. Dan Kabuki udah mulai terangkat. Udah flicker ya. Oke, masih ada pergerakan lagi yang akan langsung dilakukan. Akankah model langsung dibanting? Dan benar saja, satu yang terakhir. Bisakah bertahan? Tidak. Kabuki down. Sementara sekarang Turtle muncul. YSKL harus mengeluarkan flickernya guna untuk bisa menyelamatkan diri. Oke, dan harusnya ini membuat dari EVOS bisa menguasai kembali ya area turtle-nya. Karena tidak ada kontes yang ingin dilakukan oleh Joe, lebih berfokus untuk mendapatkan yang pasti-pasti aja terlebih dahulu. Mereka nggak mau ambil resiko juga ya, terutama buat TLID karena goldnya nggak berbeda jauh, jadi mereka masih bisa keep up dengan tempo. Tinggal gimana caranya ini untuk kedua kalinya mungkin Kabuki bisa membuka King's Calling ke arah Erlan karena itu adalah dead end buat one-one-nya. King's Calling ngebuat apapun termasuk pasif dari one-one, dash ability apapun, flicker juga nggak bakal berfungsi. Oke, ketahuankah? Dan Joe Enggak ya, masih punya Trestless untuk kabur juga. Dan item attack speed ternyata yang dipilih oleh Kabuki memaksimalkan Swift yang tadi dibawakan juga dan Corrosion. Jadi prioritasnya dulu. Biasanya Trinity sih, biar Golden Staff nanti pastinya bakal lebih mudah untuk di-proc. sakit. Iya, karena Curtain Skull ya akan menjadi informasi juga karena Mountain Shocker memastikan tidak ada backupan lagi yang bisa dilakukan oleh EVOS menuju ke arah Randy. Dan Aran ya, dia pemilihannya ternyata menuju ke arah dari Raiden Armor, bukan ke arah Curse Helm. Mostly kalau kita ngomongin soal Alice EXP, biasanya bakal memilih item seperti Curse Helm. Tapi mungkin karena di sini magic damage-nya cuma ada dari Yeskiel, makanya dia nggak terlalu berharap banyak di situ. Jadi pokoknya badanin dulu Albertnya, nerima damage sebanyak mungkin dari Rondel juga, baru nanti nge-build item-item selanjutnya yang akan lebih ngebuat Aran semakin sustain, apalagi dengan adanya Vengeance. Ya mostly juga Molten Essence dulu ya, minimal ya. Yang di-build, tapi ternyata ya masih mencoba untuk menahan bagaimana damage per second dari Magical yang bisa disumbangkan oleh EVOS itu sendiri. Keadaan kembali tenang dan ternyata tidak terlalu banyak adanya baku hantam seperti game pertama tadi. Dari EVOS, mereka sedang coba untuk menguasai lagi dengan gold yang mereka pimpin untuk saat ini.
Ini Kabukinya juga udah mulai aktif di Wes, belakang. King Skull. mendadak ada sebuah keberangkatan yang dilakukan dan sekarang coba lihat kombinasinya berjalan apa yang bisa dilakukan. Kabukinya down, maka tuh kali ini Albert pun menghilang. Itu sebuah react yang mahal banget dari Kabuki. Sebenarnya kayak blessing in disguise. Dia buka King Skull ini di belakang, dia flickernya ke depan. Tapi kayak di belakangnya itu Ki sama Albert terjebak jadinya. Lagi loncat soalnya. Lagi loncat soalnya kan. Dan wow, ada reward manipulation juga. Damage bakal cukup. TLID. Mereka mengambil alih temponya dengan melakukan 2 takedown kill. Yap, dan itu dia ya harapan dari banyaknya kombinasi yang bisa dilakukan juga oleh tim Liquid. Oke, sementara sekarang Randy. Masih ada Widi yang bersiap untuk bisa terus-terusan memberikan sebuah tindakan perlindungan. Sementara sekarang Aran sudah akan join Jo. pulang ke dalam. Bertempuran di tempat yang lain. Joe-nya satu terakhir ada Alba dan siapa yang bisa mengejar. Satu terakhirnya Joe. What happened? Yap, cukup berjalan di tengah keramaian. Rumputan yang belum ada informasinya itu udah ada Ki yang akhirnya menjegal perjalanan dari Joe menuju ke arah Turtle dan Perfect Turtle diamankan oleh EVOS. Ya entah Kumar part berapa lagi ya untuk sekarang. Terlalu banyak partnya emang. Dan walaupun kehilangan turret tapi ada turtle yang didapatkan plus kill lagi karena dari Joe. Kill yang cukup worth. Dan di trade dengan adanya orange buff. Mengambil alih keuntungan EVOS ternyata nggak mau kehilangan temponya malah leading sekarang 2000 gold. Ngebus lagi ya. Dengan Perfect Turtle, dapetin Joe-nya juga. Dan kita masih belum ngeliat lagi gimana chain CC atau banyaknya symphony of skill yang bisa diberikan oleh tim Liquid. Semenjak ya memang udah dipatahin satu persatu. Dan itu loh harapannya dengan pick off dan Widinya lagi-lagi menjadi frontliner. Diangkat. Yap, terus-terusan ada Curtain Call sekarang. Pertempuran yang akan kembali terjadi. Reward manipulation langsung dikeluarkan dan Kija pun menghilang dengan sangat cepat bersama dengan Albert. Dan ini menjadi sebuah bencana kah? Tapi mendadak Erlan merubah segalanya pula. Oke, dan triple kill dikantongi oleh Erlan. Seperti tadi udah kelihatan ya, banyak hal yang akhirnya ngebuat dari dash ability-nya tidak kena, tapi crossbow of tank. Mengudara. Itu udah pasti ya, mengudara dengan 3 target yang sangat-sangat lezat dan bergizi. Tapi YSKL dikejar. Aduh, itu pasukan darat dari pos tadi susah semua, Prof. Jalan ya. Jalan kaki semua. Susah semua. One way soalnya tiketnya kan. Iya. Oke, satu bolter middle turret yang akan bisa dihancurkan juga di tangan dari EVOS. Ditukar Joe yang memang melakukan adanya split push juga di arah top. Setidaknya ada pertukaran nih, tapi masalahnya dari tim Liquid mereka kehilangan semua dari outer turretnya. Ya walaupun ada pertukaran dari turret mid yang menurutku lebih mahal harganya. Yep. Dan dengan ada Demon Hunter Sword, ini Randy Ki udah pasti bakal bisa dibonyokin dari depan. Dan ini menjadi debut Minsitar bagi Kabuki sepanjang karirnya loh di MPL. Sejak season 7 dan menjadi hero ke-34 dalam hero pool Kabuki. Banyak banget hero poolnya masalahnya. Iya, dan ini perdana berarti dibawain di MPL ID ya. Semenjak berapa season tuh dari sekarang? 16 kurang Dulu aja roamer soalnya kan mostly. 8. Banyak lah ya. Oke. Banyak banget. Dan kali ini Arannya bakal coba untuk dipegangin terus-terusan sih. Wah, Arannya diusir banget loh ini. Oke, Aran. Sedikit lagi apa yang akan terjadi? Namun Aran masih bisa bertahan. Tidak untuk waktu yang lama. Lihat ada tsunami slam. Sangat itu sekarang terjadi. Pergantian tsunami slam memang terus-terusan keluar dan key-nya pun langsung dihabak. Menghilang. Randy terbakar tapi masih bisa selamat. Maka itu sekarang shutdown pula tercipta. Rondo hampir saja tumbang. Iya, Rondo Albert yang low HP, begitupun Randy mereka harus mundur. Walaupun Kabuki tadi tumbang, tapi setidaknya dia memberikan adanya peninggalan, yaitu King Skull yang masih ada di situ. Dan masalahnya satu member dari 10 orang tadi yang gak kenapa-napa, YSKL. Dia di belakang safe banget loh positioningnya. Dan itu semua berkat Aran yang menelan banyaknya damage yang diberikan dari EVOS. Sekarang setup ulang. Dan ingat, ada King's Calling lagi. Kabuki pun punya flicker. Jadi untuk member dari EVOS hati-hati. Terutama yang punya dash ability. Iya. Oke, dan dicek ya rumputannya juga. Kali ini tarik ulur terjadi di area dari Lordnya terangkat Widi. Yep. Oke, Widi dipaksa terus-terusan dengan damage dari Yoyo Blitz begitu menyakitkan dari Randy. Iya, ini Lantern Flare-nya ganggu banget. Widinya low lagi HP-nya, ditarik ulur lagi di area Lord. Dan hati-hati, positioning dari Kabuki ini masih belum ada yang mendeteksi loh. Serangan kejut dengan flicker nantinya yang siap beserta King's Calling. Yep. Dan juga untuk sekarang ada Curtain Call yang udah langsung dikeluarkan mengikat ke arah 2 player. Tapi Joe-nya sudah hadir, Joe-nya sudah siap untuk bertempur bersama. Oke. Dan dipukul mundur perlahan dari EVOS dan Widi menelan damage cukup banyak. Oh ya, hati-hati. Widi dan tertinggal satu terakhirnya, tapi Widi memberikan sebuah efek balas satu tempat yang berbeda. Aran
teman-teman. Ada satu crossbow yang langsung dikeluarkan tapi ternyata dihabiskan karena satu player tersebut. Double kill didapatkan, triple kill looking for Medium tapi YSKL-nya down. Menyisakan Joe sendirian. Yap, Aran maju tadi tapi nggak ada sinkronisasi dari Symphony of Skill yang coba untuk dimainkan oleh tim Liquid dan dikejar. Aduh, sakit banget dan mega kill. What? Wow, dan harusnya dengan interval waktu yang emang agak cukup lama ya, 4 pemain langsung dilahap oleh Randy. Wah Randy, dia mainin dari Yoyo Blitznya, dia spam ke arah depan. Aran yang menjadi korbannya juga dan kali ini mau coba buat dipaksa. Lord didapatkan Albert. Dan mereka mendapatkan satu base turret di bagian bottom lane. Yap, momentum kembali didapatkan oleh EVOS kali ini. Dan terlihat ya, Albert targetingnya ke siapa dan membuat dari Randy-nya pun free untuk pegangin siapapun dari tim Liquid. Ya, Albert itu dari tadi nggak muncul. Selama belum ada Kabuki dengan King's Calling-nya dia nggak bakal muncul. Terus tadi Erlan coba ditangkap sama Kabuki tapi Erlannya udah keburu terbang duluan dengan crossbow of tank. Oke. Dan sekarang dalam keadaan yang sedang tertekan dari tim Liquid. Dan itu dia ada satu lagi King's Call langsung dikeluarkan begitu saja tapi masih sempat. Crossbow tank. Walaupun untuk kali ini Kabukinya down. Tapi YSKL itu berbeda. Menjadi korban pula dan sekarang Widinya pun masih bisa bertahan bersama dengan beberapa play. Tapi malah Joe di tempat yang lain berhasil diculik oleh Ki. Oke, Widi. Wah masih ingin lebih mereka. Widinya dihajar. Dikeroyok kali ini. Oke, Namun dan- itu sekarang base-nya pun terbuka dengan begitu lebarnya. Sendirian saja bisa Karen bertahan. Tapi tidak untuk waktu yang lama game. Satu sama. Dan kita akan dibawa ke game yang ketiga. Sang Macan menolak untuk tunduk. Cheesepick yang dibawakan dari tim Liquid ternyata belum bisa dimaksimalkan dengan begitu baik. Wah ini terlalu banyak sih kalau boleh dibilang ya. Miss Symphony of Skill dari TLID. Ingat mereka adalah sekumpulan hero-hero area of effect yang sangat luas sekali. Sekali aja ultimate-nya miss, sekali aja ultimate-nya nggak on point, itu akan ngebuat member dari tim Liquid ID berada dalam kerugian dan itu yang dipunish sama EVOS. Ingat Randy dengan cooldown yang sangat singkat sekali. Rondel yang bahkan boleh dibilang tanpa adanya cooldown juga. Plus Erlan. Ini sih satu pemain yang dalam lingkaran King's Calling tiba-tiba dia sudah mengeluarkan solo pad-nya dan dia yang melakukan sebuah outplay terhadap Kabuki. Dia yang terbang ternyata, lihat dia sempat buat terbang. Dan ini backline-nya langsung ditabrak Albert juga tanpa adanya yang bisa menyetop dirinya ya. Karena efek sisinya ada di depan semua. Dan perlu diingat, King's Calling memang bisa meng-disable dari dash ability. Tapi tidak dengan adanya crossbow of tank. Itu dia. Itu dia. Dia benar-benar bisa shutdown memang dari segi efek dash ability-nya, dari segi pasifnya. Tapi tidak dengan crossbow of tank. Karena crossbow of tank dia nggak loncat. Dia terbang. Iya, tepat waktu banget. Dan dia nggak bisa ditarget masalahnya. Betul, dia ada di bagian atas dan dia hanya melihat ke bawah. Hai. Hai. Melihat dari atas ya. Oke, oke. Tapi ternyata membawakan Cheesepick memang sebenarnya crowd controlnya gede banget. Cuman itu yang dia. tidak Gede dimiliki banget itu tadi itu. Nih ya. kalau damage-nya nggak sih? Iya, kalau damage oke lah ada dari Joe lah sebenarnya. Karena tipis. imbang kan di mid game imbang. Oke. Tadi sempet kan ada pertukaran kayak 3-3. Dan yang tersisa ya skill darahnya masih full. Nah itu nggak di-utilize gitu loh. Kayak lagi-lagi kombinasinya miss lagi nih ternyata. Kayak kita di bagian top lane tadi pas team fight yang sebelum di bagian bottom lane itu kan udah sempat ngeliat juga. Wah ada banyak miss skill nih dari tim Liquid. Dan ketika terjadi kedua kalinya karena ini cooldownnya lama-lama nih ya. Ya. Alice Thorn of Ruin-nya lama, King's Calling-nya Min Sitar juga lama, EOG juga lama hitungannya. RWM juga lama, jadi ya terlalu banyak ultimate yang kebetulan lama banget dari segi setup cooldown-nya. Dan berbeda dengan Cici, tanpa curtain call dia bisa teamfight masalahnya kan. Ya. Terus juga kayak ngelihat Randy-nya ngobok-ngobok belakang juga sih. Iya. Pede Pegangin. banget dia langsung Pede mainin lah Yoyo ini. Blitz-nya. Berkali-kali sebenarnya dan ini sinkron banget ya. Erlannya juga kayak mandiri banget, dia bisa menyelamatkan dirinya. Dia tuh. Akhirnya ya kita bisa melihat Erlan dengan show-nya dan outplay yang menarik sekali. Plus dengan Joe yang jadi target, otomatis dengan adanya member dari tim Liquid ID yang tumbang banyak, endgame udah pasti terjadi. Erlan. Erlan. Wes, mode statue. Ada stage. Dengan menjadi MVP kita di game yang kedua, yang menjadi harapan juga untuk bisa membawa tim Liquid ke game yang ketiga. Dengan 1-1 yang ternyata
memang lumayan tercounter dengan main sitar tapi nggak masalah ternyata. Ya ditambah lagi ya, kalau boleh jujur ini Randy-nya yang sebenarnya bikin play juga beberapa kali. Tapi selalu bisa dieksekusi dengan outplay kecilnya nih. Nih, salah satunya juga nih. Dimana Albert ternyata terjebak di sana di tengah-tengah. Dan dia nggak bisa kabur dari King's Calling, nggak ada efek dash ability lagi. Ini Nggak juga diangkat lagi. Joe. Ini Ini Joe loh Joe di sini ini loh. nyebrang di tengah kerumunan itu loh. Nah, itu dia. Padahal dia punya Mountain Choker ya jatuhnya. Dan ini Widdy nggak bisa AOG karena dia tertahan dengan Curtain Call. Makanya dia terpaksa untuk maju ke depan. Tapi ya tentunya sini kalau teman-teman lihat tuh. Trade triple kill ini loh yang ngebuat EVOS gak jadi rugi. Yap. Padahal EVOS dari awal udah rugi banget. Rondelnya juga ini selalu nggak bisa ketangkep di ini loh, pinggir real manipulation. Iya. Dia punya Crimson Bacon yang on point terus. Dan ini nih AOG-nya kena 2 tapi tetap aja Albertnya berhasil untuk keluar, Erlannya berhasil untuk keluar. Dan dibalikin lagi momentumnya. Jadi walaupun banyak yang sekarat dari EVOS tapi mereka nggak membiarkan tim Liquid ID dapetin Lordnya. Dan ini dia nih, miss. Arannya ngebuka weakness point sehingga Kabuki jadi harus menerima damage yang begitu banyak dari crossbow of tank. Iya, dan belakangnya kebuka kayak gitu. Ya, triple kill tuh diberi dan ditutup dengan adanya point kill dari Randy. Gila. Solo kill. Solo kill. Nah di sini sebenarnya masuk ya, tapi lihat Erlannya sempet terbang. Sempat terbang. Iya, bukan cuma sekedar nyelamatin diri soalnya kan, dia ngebuat memukul mundur lagi pemain-pemain dari tim Liquid. Itu dia. Tambah lagi nih dia Joe yang kena lagi loh. 4 kali tumbang. Dipelukan dari Ki. Yap. Kena Tsunami Slam yang tentunya udah nggak bakal bisa diselamatkan lagi. Karena walaupun ada takut sekalipun, kita tahu lah ya untuk konsep dari ada 2 sisi yang nggak bisa dikurangin dengan adanya efek resilience teman-teman. Yang pertama adalah Tsunami Slam dan yang kedua adalah Triple Sweep dari Saber. Itu efek knock up-nya nggak bisa dikurangin dan itu yang mungkin nggak bisa dijawab juga sama Joe ketika dia tertangkap dengan adanya Ki. Yap. Yang targetingnya sangat luar biasa. Kan karena secara range dari Sunshin juga sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Jadi kayak ya dia kalau mau deliver damage harus agak ke depan dan akhirnya terdetect oleh kaliannya Ki dan targetingnya juga bagus banget dari tadi Ki dan membuat game yang cukup cepat kali ini diamankan oleh EVOS di 12 menit saja. Kalau kita lihat itemnya ya untuk Eve-nya Yeskiel ya dengan glowing, wishing lantern itu udah menjadi item yang template sebenarnya ya untuk Eve. Template. Ya udah pasti ya. Cari cooldown-nya juga dari situ sebenarnya. Tapi ya sebenarnya kalau kita ngomongin skill ya dibandingkan juga dengan Rondel ini kedua mid laner. To be honest, di game ini dua-duanya mid lane-nya lagi main banget loh. On fire. Lagi main banget. Dari game yang pertama Rondel even dengan Ana. Dia main banget dengan Ananya. Iya. Dia Di sini cuma kena lihat. sekali tadi. Iya. Game 1 ya sekali. Game satu juga Sama ya satu karena poinnya. udah terlalu lama Iya. bareng sama Lord gitu kan. Kaget ditabrak sama Joy hilang. Dan di sini aman banget. Dan dia selalu bisa kabur dari real manipulation. Iya. Jadi kayak mau main crate-nya lagi siapapun yang lagi ada di dalam, pas lagi mau delivering damage kepada pemain-pemain dari EVOS ya diangkat. Itu dia. Dipegangin kan bukan cuman ada sisi powernya ya, tapi damage-nya juga continuous gitu. Damage damage dan one last game. Di game yang ketiga terutama karena ada fun fact yang menarik teman-teman. Apa itu? Semenjak di minggu yang ke-7 banyak yang bilang bang ini minggu anomali bang minggu yang ke-7. Iya. Iya benar. Dan ternyata hampir semua gamenya itu diselesaikan dengan 2-0. Hanya EVOS dan lawannya EVOS yang ngerasain game ketiga kemarin. Lah Waktu iya. lawan RRQ. Bener Sekarang juga. waktu lawan TLID. Karena kenapa? Karena itulah tiket playoff yang terlalu mahal. Iya, dan itulah karena memang EVOS mau coba untuk main game 3. Iya, mereka pengen banget playoff. Udah 2 season gak ikut. Tes limit Iya. Nana berarti. Hah? Iya, game Lah, 1 kemarin selalu game Nana. 1 Nana juga loh soalnya. Ya, tapi kalah. Iya, game keduanya langsung bounce back. Betul. Game ketiganya solo kill. Nah, ini game ketiganya lawan Liquid gimana nih kira-kira? Oh, Kita lihat ya. kita lihat nanti. Ya karena EVOS kayaknya senang banget reverse sweep ya. Iya, makanya Iya. lagi mode remontada katanya. Remontada. Iya ya, fun fact ya di minggu ini cuman EVOS doang yang berakhir dengan skor Iya. 2-1. Tapi walaupun semalam kita lihat EVOS menang. Nah. Di game ini masih kita tanda tanyakan dulu. Ini karena kita belum tahu. Permainan nothing tulusnya itu kan. Iya. TLID mengerikan loh soalnya ini. Jangan dipandang sebelah mata teman-teman ya. Kenapa haho? Oh. Ini di belakang. Ikut. Mana sih? Ya bener tuh. Tuh, kita ada ikut ya, Oh Caster ya, ya. selalu begini dia. Kita ada ikut loh. Ya ikut. Nih gayanya Ikutan. Aran. Oh teman-teman, kalau datang ke sini banyak aktivitinya. Bahkan Iya. teman-teman bisa ikutan yang namanya Super Fan Cup.
Super Fan Cup itu di Bisa depan. tanding. Iya, Belum. dan itu yang mainnya itu pas timnya lagi bertanding juga. Iya, ya berarti buat sekarang ya Cavalry sama EVOS Fam. Kalau di klasemen terakhir sih Cavalry Nomor satu. nomor satu tapi satu ya? pecah kemarin WS. Iya, win streaknya pecah. 91 kalau nggak salah, pas Nah, 91 ini. lupa. Ngikutin dong di sini. Win streak Pak, win streak banget. Win streak banget. Ya. Ya seasonin fokus di sana. Hah? Enggak dong. Enggak. Fokus timnas. Tuh Pak, ada fokus lagi Pak. Iya. Apa? ISF. Iyalah, cerah loh kalau tim Liquid ID-nya kayak Tapi begini kan mah. kita tidak tahu, mungkin fokus Super Fan juga bisa. Walaupun jujur telat ya Pak ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, better late dan very late. Nggak apa-apa. Gue udah dipandangin mulu sama dia. Ini mau tangan kiri kan mana nih? Gayanya udah. Brans, gayanya Brans. Ikutin. Nah. Ini selebrasinya waktu Jurdun kali sih waktu itu. Iya, pas Itu Jurdun ya? ISF kan selebrasi. Habis begini, ngapain Pak? Blazing Duet Winter. Gitu. Tapi serius, tapi saya lebih suka Blazing Duet pakai Winter dibanding Wind of Nature. Setuju. Iya. Karena bisa lebih mencar Pak damage-nya. Dia diam tuh. Ada lagi nih. Ada lagi? Ada lagi? Enggak. Oh, enggak. Kirain. Oh. Oh. Lah, itu. Aduh. Beda ya. Ini kira-kira kedep. Nah, Kelilipan. apaan tuh? Asik. Oh, ini entah ya, ini support sistemnya Erlan, Iya. apa support sistemnya Aran. Lah bedanya gimana? Mereka kembar. Loh, Nah sekarang lagi bertanding. Dua-duanya ada. Gimana yo? bikin Daripada. overthinking ya. Ya udah lah, gak usah bingung-bingung lah. Ya, daripada overthinking mending langsung aja kalian serbu WDP gratis dari GoPay. Wah, ini mah udah siapapun happy dong. Iya dong, karena Adil. kalian bisa dapetin cashback 100% alias saldonya bakal balik lagi. Betul. Jadi ya teman-teman ya, langsung aja ke gopay.co.id/games. Karena ini juga bakal menjadi amunisi yang penting banget untuk para gamer. Terutama kalau kalian pengen beli pulsa 15.000 harganya 9.900. Ini juga anomali. Anomali Itu, benar. ini. Dari awal anomali Pak, udah Itu saya bilang. agak-agak nggak make sense ya. Iya, ini 14.000. anomali. Gimana coba? Coba. Coba dengan, kan lu katanya ranking 1 matematika coba 15.000 bayarnya cuma 9.900. Masuk gak di nalar logika? Masuk subsidi. Wah. Ya tapi kan subsidi baik. Bener, saya nggak expect jawabannya teman-teman. Pokoknya kalian expect aja yang terbaik di gopay.co.id/games. Itu dia. Atau scan buat claim. Di sini, Tiri. Banyak banget kebaikan dari GoPay tentunya ya. Ada Iya dong. bagi-bagi GoPay. Itu tadi kalau ada perbedaan 10.000 gold. Ya, Ya. itu langsung bagi-bagi lagi Langsung. Diamond 10.000. Wah. Tapi nggak berhenti sampai situ. Apalagi? GoPay juga bagi-bagi hadiah buat kalian Wih. yang vote your champion di aplikasi your GoPay. Nah, itu dia. Karena hadiahnya ini gak kalah spektakuler. Ya. Ada 16 motor listrik, Nah. 16 handphone gaming, Nah, skin MLBB GoPay Points Hey. handphone dan juga power bank. Aduh. Langsung. Ambil semuanya. ditambah Ambil. lagi katanya sekarang udah ada yang 9. dapat 9 orang. 9 orang udah ada yang dapat sisa 7. Sisa 7 lagi teman-teman ya, 7 HP, 7 motor listrik lagi yang bisa kalian dapatkan. Betul. Sekarang juga kalau bisa. Iya, tapi listriknya bayar sendiri ya teman-teman ya. Kita ngasih motornya aja. Iya dong. Masa? Ya iyalah. Pak, GoPay udah kurang baik apa Pak? Udah ada motor Iya. listrik masalahnya. Iya. Kadang adik nggak tahu. Enggak dong, enggak. Tapi katanya Pak Mulung gak ada spesial katanya. Apa? Motor listrik tenaga belut. Buset. Belum udah dibong. Iya makanya. Iya. Salah ini, Kalau salah udah ini. mau habis listrik kan belum udah ditampol. Salah ini. Gini lagi. Salah. Salah. Gak pernah salah itu adalah kalau lagi pengen nyemil. Nah, ini dia Yoritos, Pak. teman-teman. Cemilan yang gak cuma bikin mood auto on, tapi bisa bikin kalian jago di Land of Dawn. Kenapa Doritos gitu? XMPL. Karena ada logo Matilda. Yang dimana ini bisa menjadi support kalian ketika lagi in game ya kan. Support apa bang? Support cemilan. Belum, gak on cam, gak on cam. Circling Eagle. Gak Coba, on cam. Pak. Ini dia, pengen. Mau action Pak, mau action. Coba. Coba. Wow, Circling Eagle. Circling Eagle. Coba kalau gue gini, Soul Bloom. Gading Win baru satu. Iya, gak Divin boleh ikut ya. Hmm. Seru ya, karena ini juga banyak banget hadiah nih. Karena ada voucher Diamond Mobile Legends langsung dari dalam kemasan. Snack dapat, Diamond dapat, push rank gampang. Karena Yoritos bikin asik harimu. Banyak rasanya loh. Ini kan yang jagung bakar. Ya, Kemarin ini kita udah jagung nyobain bakar. yang ayam Ya. juga. Allah. Ada keju. Ada keju kemarin. Salah gigit guys, mata gigit Mike. Hama ada juga. Salah gigit, kegigit Bukan, Mike. Pak. Iya. Pak, butanya ini banyak remehan nih jadi Iya. Pak. Sumpah Pak. Saya banyak rempah-rempahnya. Nasi ada nggak? Pak produser nasi. Hah? Nasi.
Bener, kalau Halo? enak pakai nasi. Nasi. Bener, biar kenyang. Lu jangan jadi kayak orang Indonesia yang up dikit-dikit di sanguan. Lah ngapa emang orang mau nasi? Pakai Nasiin rita. semuanya. Tapi emang enak sih. Ya. Ya udah kan udah dapat diamond juga nih. Dah. Untuk langsung gacha skin aspiran. Ah, ini benar Ada dianterin tukang nasi. Oh sekarang mau jadi tukang nasi. Sini Nah, sini. skin aspiran yang udah ada nih, Guinevere sama Vexana. Login sekarang juga. Login. Nanti kalau misalkan tips-tips murahnya tuh kan banyak tuh ya. Banyak. Yang harus ngikutin quest-quest. Nah, kalau Top up, misalkan top teman-teman up. mau yang pakai quest-quest itu katanya nanti Tanggal ada 10. tanggalnya, tanggal 10. Ya. Benar, dan itu minggu depan berarti minggu 8. Langsung tuh, apalagi kan banyak banget in-game itemnya juga. Ada Ya. border, recall-nya. Recall. Wawa mengeluh kemarin. Kenapa? Gue malah lebih banyak abis di recall kan dibanding ini. Tapi biasa kayak gitu. Tapi Ini biasa bisa kayak udah gitu. gak dari tadi? Iya. Gayam terus. Ya Woi, maaf dah. Nanggung, Enak gurih. Nanggung. bener, emang kalau itu nggak bisa berhenti. Cuman Ya. tolonglah, ini kita lagi masih mengawal game 3, Pak. Nah, sama Aulai dulu. sama ada tipsnya juga teman-teman ya. Pokoknya kalau udah makan kayak gini nih. Nih, kan ada remah-remahnya tuh. Dah. Udah itu. Nikmat The dunia. best. Nih. The best, Pak. Kasih tisu. Ya. Kasih tisu ya. Ya, Mantap. sambil gue ingetin nih investasi. Nah. Investasi. Coba nih, coba Invest, Pak teman-teman Pulung ya. nih kan lagi mencari tambatan hati. Ya, Coba salah satunya pakai UBS Gold. ya Itu pasti langsung kelepek-kelepek. udah ada. BS Gold saya mah udah ada. Ya tapi kan punya kamu. Ya. Kasih dong buat salmon spesial. Apalagi kan mulai dari 200 ribuan. Betul. Itu bisa jadi Spesial. investasi juga. Ya, dijamin pasti asli teman-teman ya. BS Gold ini pasti aman dan juga pasti untung. Jadi mulai sekarang, yuk mulai nabung BS Gold. Sekarang. Sekarang. Dan ingat, Sekarang. karena apa? Karena emas adalah Lu. Diam adalah emas maksudnya. Iya, iya. Gue nangkep sumpah. Iya, emas Karena adalah diam. karena makanya itu tabung ini- dari sekarang. Tabung diem-diem maksudnya, tabung diem-diem karena Pulang- diem adalah emas. Pulang ke Bogor Selatan yuk. Iya, Beb. Gua ntar ngeliat jadwal. Kalau minggu depan gua ada sama KB, gua minta tukeran Bro. jadwal. Bro. Nomor 1 Cyclops sekarang. Nomor 1 Cyclops Bogor. Makanya. Ya, tapi mulai nabung sekarang juga. Karena ada gold bar, banyak juga edisi-edisi menarik dari UBS. Ini aku pakai. Match point game 3 akankah ada unique hero kembali dibawakan oleh dua tim? Let's go. Tapi Unique hero ya? Tapi gini, kalau kita ngeliat dari match ini ya, kayaknya Unique Harus- Pick Heroes masih belum memiliki win rate yang cukup bagus. Iya, trennya masih belum bagus. Nana tadi kalah. Ya, Minsitar Mincetar kalah. Kayak lebih ke Elise XP-nya sih. Kalau nggak ada flicker susah, Pak, sejujurnya ya. Sejujurnya ya. Iya. Karena kalau bawa Vengeance, itu dia cuma bisa nerima damage tapi dia nggak bisa bikin action. Nah, biasanya kalau kita tahu kan, explainer sekarang kan hero-hero action semua. Iya, apalagi kan Arlo, kayak Teris, tadi Lapu. Dangerous Grass ya, kayak Iya. flicker gitu kan bisa jadi. Kaget kan? Wah, Kagetnya gimana Pak? Sekali lagi. imut kagak amit iya. Aku mau pulang aja. Salah terus. Nggak salah, Hmm. cuman nggak expect aja. Atau back Iya, to basic dulu kali ya, back to Nah. basic dulu Boleh. nih. Kabukinya marksman gak apa-apa. Yang penting nanti mungkin Joe-nya bisa bawain tank jungle kayak Kadang kemarin. kejauhan explore juga ujung-ujungnya kan balik ke basic lagi. Tapi yang- sejauh iya. ini ya, kalau dari Pak Pulung sama Prof KB nih aku mau tanya. Apa? Unique Pick Heroes apa yang kalian nantikan? Aku? Ya, Oh udah pasti Sylvana Jungle. Sylvan. Oh. Pastilah. Saya ingin melihat Eudora. Eudora. Kenapa emang Pak? Kombonya jahat. Oh iya, Ya, apalagi kalau- Dangerous Grace ya. Iya. Kalau di rank Eudora Sky Piercers loh. Iya benar. Korban. Terus ada lethal ignition kan kayak, wah selamat nih. Woi, Der, selamat tiba-tiba ada terbakar. pedang. Iya. Tapi bohong. Iya. Nah itu Unique Pick Heroes yang ternyata kalau kita lihat Awal apa diimplementasikan. Aku Iya. apa ya? Sebenarnya banyak. Kayaknya salah satunya Cyclops sebenarnya. Cyclops apa? Cyclops mid dong berarti. Iya Cyclops mid. Iya Cyclops mid Pak. Yep, combo. Kemarin aku ngeliat ada di MDL juga. Iya, Cyclops, iya. Franco. Franco iya, wah itu kejam tuh. Iya. Di Star Power Lockdown abis itu di Iron Hawk. Beuh. Beuh. Escape tuh abis itu. Apalagi kan cooldownnya sekarang cepet ya. Dan Cepet. Star Power Lockdownnya kan ngejarnya Kejar, iya lebih cepet. Iya. Terus pakai skin yang exorcist deh. Suaranya nyebelin banget. Kayak gitu terus Pak. Gue mainnya tuh dia apa sih gitu. Oke kalau dikejar sama dia tuh ih apa di gitu. Gimana sekali suaranya? Gitu suaranya. Dia doang. Iya. Ya. Lu doang lu. Kurang ya. Gue balik aja dah. Tapi ini adalah vibes game ketiga. Ya, Ya. Karena kita juga butuh chill pertama. terakhir di minggu ke-7. Harus fokus semuanya. Betul. Reset. Dan mungkin kembali dengan
back to basic draft kah? Itu Boleh. wajib sih kayaknya ya. Karena takutnya ngebawain draft yang jatuhnya unusual juga malah bikin gamenya jadi nggak biasa gitu loh. Terutama buat yang ngebawainnya. Jadi kayak ada beberapa awkward moment. Kayak tadi kan pas Kabuki ngeflank, ternyata dia nggak menemukan titik di mana dia bisa nge-cut pemain-pemain dari EVOS. Oke. Ini dia, hand the map lagi. Expanding River. Lagi, berantem di baku hantam, gas. Ini disuguhkan akan semakin kita menikmati fight demi fight. Iya, baru dibilang tadi kita pengen nge-chill dikit ya. Enggak Dikasih ya? yang baku Ya, hantam. ini baru nih, Gold Lanernya bisa connect nih di tim fight besar. Oke. Tapi untuk draft ban and pick yang akan kita lihat terlebih dahulu dari Liquid sebenarnya mereka juga menutup hero yang masih cukup template ya. Lancelot, Baxia, dan mungkin sekarang Uranus akan di-ban oleh tim Liquid. Masih template. Oh enggak, Cici. Agak beda nih. Ya, itu yang paling repotin tadi ya soalnya. Yep. Kalau kita ngomongin soal pemainan dari Cici emang, aku pun sekarang di rank games ya. Itu kalau udah band 5, udah band Cici aja salah satunya. Pasti. Tapi itu dia, Randy. Wah, Masih kan ada Uranus back dari to Randy. basic. Itu dia, back to basic. Gak ada Cici, ya udah Uranus badanin aja. Wah, langsung cepet ya. Respon yang diambil juga sama tim Liquid. Ini dia, back to basic lagi nih. Arlot sama Kimi. Kalau misalkan nanti ada pick ke arah Fredrin, ini basic banget buat Yep. TLID. Mereka bakal bermain dengan hyper carry, tapi di mid lane. Yap, dan ini Sunshin berarti ya kalau emang back to basic. Sunshin buat Albert. Atau mau one-one lagi buat Erlan. Masih kebuka loh, ini sekarang one-one udah mulai tergeser dari prioritas band. Mumpung lepas nih. Iya, boleh buat mandiri juga kan untuk one-one itu sendiri. Masih ada Chusin kebetulan, kalau emang mau dipakai lagi sama Rondel. Karena tadi juga benar-benar safe banget untuk Chusinnya Rondel. Dan Boleh ada sih, escape boleh tools sih, ya. boleh banget. Aku Isun merasa Shin. Kalea, masih belum kelihatan ya berarti ya. Kayak yang tadi aku bilang, Papulun juga setuju, Aul juga setuju. Kalau misalkan di 2 game ini ya, kita bener-bener udah ngeliat kalau seandainya 2 mid laner ini lagi perform loh. Ya, tapi seperti apa yang diduga-duga juga sama Prof KB, Iya. ada Fredrin. Ya, mereka bakal main hyper carry Kimi berarti. Mereka akan membiarkan mid lanernya ini yang akan memberikan damage sebanyak mungkin. Nah, itu juga sebenarnya pernah dibawain sama tim Liquid. Itu Di dia. saat semuanya menarget ke arah Yeskiel, ternyata yang jadi shadow damager-nya Aran. Aran. Itu loh. Arannya yang ngomong-ngomong belakang jadinya. Tiba-tiba final slash kanan kiri. Ambil nyanyi tuh, diobok-obok airnya. Wah. Oh iya, benar. Karena kan airnya expanding river. Iya. Iya. Tuh. Oke deh. Gak bisa diselamatin lagi. Chusin ya Ben, nice banget pastinya untuk membuat dari Roundel nggak bisa memanfaatkan power Kate-nya juga dengan Chusin. Tapi banyak ya, kalau bicara tentang full hero, apalagi kayak hampir semua sekarang bisa digunakan. Dan one-one justru yang di-ban. Kalau bawa draftnya kemarin kayak gini ya, dengan 3 awalnya, tim Liquid bawain lapu-lapu golden juga nggak sih? Sama Ruby kalau nggak salah. Lapu-lapu iya pernah. Lapu-lapu ya, lapu-lapu Lapu-lapu Ruby golden. lebih ke nge-screening out aja. Biar nanti Haskill-nya lebih bebas untuk bisa nge-deal damage. Jadi mereka mainnya emang bener-bener stick 5 gitu kan. Ya, Oke. mau nggak mau juga sih karena Kiminya yang bakal jadi sumber damage utama. Bahkan menurutku kayak kemarin kan Kiminya tuh langsung kan Sky Pierce. Karena damage-nya emang cuma dari dia masalahnya. Nana dibuang. Wah. Karena Kalea, respect. Iya, nggak mau combo nakal kembali muncul ya. Tapi ini kan ada yang Fredrik kayak begini, jaga jarak dari area belakang. Parsha enak gak sih bro? Untuk EVOS? Parsha enak, Karita juga enak. Oke. Karita juga enak. Yep. Kalau misalkan Kiminya bawain Flicker kan bisa langsung dipunish Yep. dengan Petrify juga. Tapi sebenarnya Parsha juga lumayan agak berbahaya ya, kayak flicker-flicker final slash. Ya, Kalau atau Parsha bahayanya ada Final Slash. ya atau mereka yang akan menggunakan EVOS sekarang nih, pejalan kakinya lumayan loh ini. Lumayan. Jaga jarak untuk di area mid juga dengan 1 point Black Crystal juga enak ke Kimi kan? Iya, ya enakan Kimi sebenarnya. Muscle of iron. Dan Gatot kaca. Gatot kaca. Mereka nggak mau Widinya bisa escape ya. High loss kah kalau begitu? High loss biar Anda bisa ngebadanin di depan. Experience the youth. Granger dulu ternyata. Gak mau menjadi single damage dealer ya untuk Jaskiel. Granger dari Kabuki. Kabuki. Mid lane-nya range lagi. Yang burst nggak sih? Biar bisa follow Kalea intinya. Oke, Kagura ada. Iya. Ada Kadita, Kagura boleh sih. Parsa.
Arsya nggak ada masalah. Oke. Atau mereka mau bermain dengan Beatrix Kalea juga. Yishun-nya tetap bakal diaktifkan sebagai damager. Yap. Oh, dia. Nah, itu dia. DMM nih, DMM nih, Karita, DMM. Eevee. Ya, atau ya mau di God Lane ada Beatrix, ada Harit juga. Aha. Tapi Obsidia. Obsidia? Obsidia Sovereign of untuk the mengunci Harlot the slayer of gods. dan Eve sepertinya. Among the plains exists Kayak bermain dengan area yang begitu luas dan Obsidia yang di belakang udah pasti bakal ngerepotin juga nih, terutama bagi para frontliner TLID. Yap. Udah pasti bakal rontok ketika terkena Hand of Bone. Dan ROM seperti apa yang akan dibawakan oleh Widi? Hero-hero dash ability kayak Chow. Kayaknya ketemu Obsidia bukan hal yang enak. Opsi dia. Orangnya sih di sini, cuman hatinya di dia. Obsidia, apakah opsi untuk bisa membahagiakan dia? Gak mau ikutan. Jangan nih. dipancing. Patah nih di sini. Jangan dipancing. Obsidia apa Pak? To Apa lead Prof? the charge. Oke, dan I Hilda. believe I can fly. I believe I believe I can fly. Hilda, last pick ya, berarti buat screening. Dan buat ngebantu juga, karena kalau misalkan emang Fredericknya sendirian, dan kebetulan Hildanya bisa ngegangguin ke arah belakang, terutama ke arah Obsidia, ini udah pasti bakal bikin TLID dapetin keuntungan. Cuma, sejauh apa kita lihat nanti. Yap. Hildanya ini bisa menemani Albert dengan Ishunshin yang akan farming di belakang. Oke, moment of truth. Di game yang ketiga, match point untuk keduanya. Siapakah yang akan bisa mendapatkan kemenangan di game penentuan ini? Akan menjadi milik dari EVOS ataukah tim Liquid ID? Oke, ini dia. Satu game terakhir yang ada di minggu yang ketujuh. Siapa lagi akan mendapatkan poin? Siapa lagi yang posisinya jauh lebih baik? Jadi langsung saja terakhir di malam hari ini. EPL Arena, mana suaranya? Minggu ketujuh ya. Ini bakal semakin panas lagi perebutan 4 tiket terakhir dari playoff. Dan again sebenarnya masih agak sedikit sama. Widi-nya yang ngebantuin Buset. Aran. Ini Randy, mid and grade ini. Dikejar-kejar gitu, ada orang sekaligus. Mau buru-buru level 2, soalnya kalau misalkan Aran stay di level 1, dia bakal kalah laningnya. Yap. Oke, namun mendadak untuk kali ini. Ki hadir. Ki mencoba untuk bisa memberikan bantuan dan mereka melakukan sebuah aksi. Pengeroyokan satu terakhir dan Widi down. Weh, Wow. gak berhenti? Oke, masih Aran. lanjut. Apa jadi Aran? Terlalu. Walah, ini Flicker bahkan dari menit 0. Udah baku hantam lebih parah lagi ternyata. Iya. Ya itu dia masalahnya, karena mungkin posisinya terlalu jauh ya, jadi otomatis damage yang diterima lebih dalam. Sehingga TLID mengalami kerugian karena first blood dari Widi. Iya, karena dengan gerakan yang sebenarnya cukup sama ya dari tim Liquid, akhirnya react dari Ki dan bahkan kita jangan lupakan Ki juga punya power untuk ngasih heal. Walaupun tipis tapi itu impact banget di early game kayak gini. Dan kalau kita lihat dari sedikit catatan emblemnya tapi masalahnya Widi. Yap, dan ini dia. Akankah berhasil tadi menarik lagi Widi untuk masuk ke dalam satu notifikasi dan selamat. Masih aman ya, karena flickernya juga masih available. Dari tadi juga nggak terlihat bahwa ada penggunaan dari flickernya. Cuma gara-gara recall Kabuki, dia bakal stay di level 1. Menit 1.34. What? Menjadi titik terang sepertinya untuk EVOS. Plating. Wah, menit 1 plating. Habis loh, hampir habis loh. Enggak ya, setengah ternyata. Yap. Tapi ini nge-boost banget pastinya untuk bagaimana early agresif dari EVOS. Yap, dan sekarang Randy pun masih berhasil selamat walaupun Joe tadi berusaha untuk bisa membantu Yap. menangkap. Dan lihat Kabukinya juga ini kayaknya ke-press di laning tapi wop. Yap, dan Widi ingin masuk ke dalam perebutan tapi malah mengantarkan dirinya kembali hampir saja. Ki masih berhasil mundur walaupun masih level 2 tapi setidaknya mereka berhasil menguasai. Dan Arannya ada Im tadi dengan damage yang sangat-sangat membantu dan mengakibatkan menghilangnya Aran dan juga Joe. Namun untuk kali ini Widi pun langsung lenyap seketika triple kill untuk Raudal. Raundel sang mid laner yang ternyata sedang on fire. Triple kill diamankan dan hadirnya juga Erlan ke arah tengah. Ini seakan main-main tim Liquid gerakan mereka sudah terbaca. Ini udah pasti ya, gara-gara ada referensi di game yang kedua tadi. Dimana kita melihat gerakan dari Aran dan Widi yang sudah mulai terbaca. Dan sudah mulai ditutup window-nya. Ditambah lagi Kabuki yang kalah laning, ini makin memperberat keadaan. Oke, Ki mau tidak mau harus flicker karena masih level 3 tapi setidaknya sekarang Albert sangat-sangat agresif guna untuk bisa mendapatkan kembali
sekali Widi. Ruginya double ya. Widinya tetap tumbang bahkan dengan flicker yang dalam keadaan sekarang full down. Oh dapat lagi. Iya dapat lagi. Ini Widi yang dapetin kita ngomongin dari jauh. Widi. Namun di bawah antara Randy dan juga Aran. Terus berbeda 2 level. Wah, baku hantam tiada henti ya yang akhirnya bisa disajikan juga. Arannya tidak terlihat seleluasa di game pertama tadi dengan Arlotnya. Udah pasti ini bakal jadi chaotic fight sama kayak game pertama loh temponya. EVOS yang lagi pegang kendali penuh dan Gosen, oke. Cukup sabar sebentar sekarang Erlan. Memberikan semua bantuan tadi yang begitu baik dilanjutkan Roundo. Itu nice banget sih Yang Hano. pas banget. Bon, Ya, pas. dengan adanya rule manipulation plus kena angkat sedikit dari tidal strike. Ya. Iya karena balik lagi Fredrin gak bakal bisa terbang tiba-tiba jadi gak bakal ketarik juga jauh bagi Erlan. Otomatis dengan real manipulation gak bakal ada escape way buat Joe. 2 kali tumbang menandakan Albert akan sedikit diunggulkan ketika ada Battle of Retribution. Iya. Itu tadi kalau aneh-aneh lagi sih dia teman saya nyanyi lagi. I believe I can fly lagi. Waduh. Tapi ini kayaknya gak ada yang bisa ngebawa terbang juga ya. Iya. Oke. 4.000 di menit ke-48 banding 1. 4.000. Wow. Ini udah leading banget loh jauh. Sejauh ini yang paling jauh ya? Ya. Iya. Dan inget ini turtle-nya di atas loh. Obsidiannya dari Erlan bisa join team fight. Karena lihat tuh Randy-nya udah bener-bener zone out. Cari informasi sebanyak mungkin. Dan nge-screening Joe biar Joe terganggu ketika ingin melakukan setup ke arah turtle. Iya, satu move tadi ya, early Wah. game yang akhirnya membuat dari tim Liquid keadaannya flop banget. Yap, itu dia ada satu perbandingan lagi yang langsung dilakukan. Sementara sekarang Arannya masih bantu kabur tapi tidak. Butuh waktu yang lama. Widya ada belakang. Berusaha untuk bisa kabur. Tidak. Bisa. Wah, ini semuanya benar-benar dikuasai nama EVOS. Siapapun bisa ditangkap, siapapun bisa ditumbangin dan lihat Randy-nya superior banget tanpa ada yang bisa ngepanis sosok Randy. Oke, Turtle bisa Yo. diambil dengan sangat nyaman. Sementara sekarang Ki. Iya, recall dulu. Randy juga. Ya, Joe juga. Semuanya. Ayo bareng-bareng. Oke. Saling Iya. ada recall. Udah wajar ya karena udah terlalu dominasi banget dari EVOS di early game. Randy tugasnya sekarang udah bukan laning lagi, dia udah tinggal cari informasi sebanyak mungkin di mana member dari TLID berada. Karena dia udah punya Oracle. Yap. Bagian bawah terlihat ada beberapa setup yang akan langsung dibangun. Terlihat ada 5 player berada di dalam 1 titik dan 1 dari final slash. Dikeluarkan. Selamat. Jangan bilang Randy-nya selamat tapi ternyata kali ini Randy pasti bisa bertahan sangat lama. Randy! What? Membeli waktu yang sangat lama. Wah, itu banyak banget resource untuk numbangin Randy tapi Widinya dikejar lagi. Ya dan sekarang mengakibatkan No. Widi. Run Widi. Run. Iya, walaupun kabur dan lihat. EVOS mereka dapetin outer middle turret yang jauh lebih mahal. Mid lane yang sudah didapatkan dan plus purple buff. Albert yang makin snowballing. Lihat dampak dari Randy yang buying time-nya begitu lama di bagian bottom lane. RPM tinggi banget, bro. Gak pasti ya, mereka gak mau nurunin tempo. Ini Buset lagi-lagi ego lawan ego. Iya. Diikutin gitu ya, Prof. ya. Diikutin. Ini ego lu gua kasih makan nih. Itu dia. Ini namanya adu otot. Tapi masalahnya EVOS yang lebih leading sekarang. Jadi mereka yang bisa mengatur temponya. Yap. Terutama karena mereka all in ke Randy di saat Randy udah jadi Oracle. Ternyata komit karena Randy bukan menjadi jawaban yang tepat ya dari tim Liquid. Tapi setidaknya mereka mencoba untuk bisa numbangin satu pemain. Walaupun akhirnya tim Liquid justru yang mengalami kerugian lebih banyak. Hilang Aran, hilang outer middle turret. Dan sekarang vision mereka terbatas banget. Bermain di masalahnya. dalam keadaan yang nempel semuanya dan ini akan ngemudahin Iya. Roundel nantinya. Itu dia, ditambah lagi yang last hit dari tadi Albert. Iya. 6 point kill. Dia pegang semua goldnya di sana. Dan sekarang kalau kita ngomongin soal snowballing, ini menit 6, menuju menit yang ke-7 Albert di level 12. Akan makin mendekati level 15, akan makin lebih mudah untuk mendapatkan item-item selanjutnya. Yep. Dan sekarang akan menuju ke arah Perfect Turtle. Bisa dikantongi oleh Albert Wah, Blade of Despair. langsung. Weh, Langsung hit, ada satu orang korban dan itu dia menumakan siang langsung dibawakan saja menuju ke arah teman-teman dari bos. Untungnya bisa selamat. yep. Tapi tidak dengan outer top turret yang sekarang udah menuju ke arah inner juga ya. Dihancurkan oleh EVOS. Dan lihat bagaimana superiornya Randy untuk melakukan cut wave minion dengan begitu leluasa karena begitu banyak resource yang harus dibutuhkan untuk numbangin Randy kayak tadi. Dan kayaknya kalau dalam keadaan kayak gini, komit ke arah Randy bukan menjadi pilihan yang tepat. Oh, udah boleh ganti target sih. Boleh Iya. ke Ki dulu mungkin ya. Bagaimana caranya untuk membatalkan inisiasi dari Ki sebelum dia menggunakan Tsunami Slam-nya. Tapi itu bakal susah banget. Oke. Semuanya udah mulai dilucuti satu persatu ya. Inner turret.
Dan berbondong-bondong dari tim Liquid, mereka sedang bahu-membahu untuk bisa melakukan defense dan bahkan holy defense di bottom lane ke trigger. Yap, dan itu dia ada satu orang lagi langsung dibanting begitu saja. Reward main berhasil untuk dikeluarkan ada connect karena 3 player yang ada tepat di dalam satu kotak yang begitu menyakitkan. Wow, dan itu makan siapapun harusnya udah gak segan-segan sih dari EVOS. Iya, perfect CC dari Rondel. Another assist yang menarik. Karena lini di belakangnya ketutup dan dilempar langsung dengan turtle ship dari Albert. Yap, Connectionnya karena dapat. itu George mundur sedikit, Ki. Berhasil menyelamatkan diri. Ya, Oke, oke. ngeri-ngeri sedep ya. Ini takutnya ada salah move sedikit ya. TLID-nya juga bakal kepick. Dan lihat keuntungan dari EVOS 10.000 gold lead. Dan langsung saja teman-teman scan sekarang juga karena kalian bisa mendapatkan 110 diamond dengan Rp1 saja. Yap. Untuk 100 orang tercepat. Ya karena kita melihat adanya 10.000 perbedaan gold ya. Makanya GoPay bagi-bagi. Makasih ya Vos, makasih tim Liquid ID. Oh gitu ya. Iya gitu. Oke, ini menit 8 menuju 9 perbedaannya udah menyentuh angka 10.000 loh. Dominasi yang belum bisa terhentikan sama sekali. Siapapun bisa dijebak di dalam route manipulation. Dan again, bagaimana dari tim Liquid bisa melakukan defensif nantinya. Ini berat banget ya kalau kita ngomong soal Banget. defensif karena cuma Yeskiel nantinya. Dengan tipe DPS, damage per second. Yang benar-benar bisa menjawab Lord yang nanti akan merge di bagian bottom lane. Dan TLID. Mereka gak bakal bisa ngelakuin kontes ini. Yap, dan Albert udah level 15 di bawah menit 10 ya. Well farm banget, bukan cuma sekedar dari pattern farmingnya, tapi 705. 705. Cair. Waduh. Goldnya benar-benar langsung didapatkan dan sekarang Berserker's View di Erlan. Dia juga punya Husklow, dia bakal bisa survive lebih lama lagi dalam team fight besar. Selama makannya depan ya, bukan yang terlalu belakang. Ini bakal jadi poin yang bagus banget buat Erlan. Oke. Kita masih melihat ya bagaimana adanya holy defense di arah top lane juga. Perlahan bisa di-clear, tapi Lord sudah hadir di arah bottom lane di mana base turretnya udah nggak ada holy defense. Kalau memang dari tim Liquid mereka harus dalam keadaan berdekatan, ya lagi-lagi ini targetingnya bisa siapa aja. EVOS gak pandang bulu harusnya. Setuju, apalagi ada fleeting time itu dari Ki. Iya. Dia punya flicker loh sekarang. Dia mau tidak strike dulu boleh, dia mau flicker langsung boleh. Ini bebas banget nih, hehe. Apa yang terjadi? Dan itu dia. Satu pantingan dan hampir saya tadi membuat Aran langsung menggila dan sangat cepat. Tapi masih ada Fire Slash. Hanya saja untuk sekarang Widinya menjadi korban pertama. Tapi Jojo perlu dihilangkan dengan sangat cepat. Apa yang akan terjadi? Karena masih ada 2 player. Di tempat yang berbeda. Yang masih mempertahankan dirinya. Namun ini total 3 player dimiliki oleh tim Liquid ID. Disangkupkan mereka menerima serangan yang begitu mematikan yang dimiliki oleh EVOS itu sendiri. Oh, masih ada super wave minion berikutnya, bakal coba untuk dipaksa tengahnya. Oke, ada serangan lagi lewat tengah. 3 player bertahan. Bisakah mereka? Karena untuk Raja masih bisa sempat mengeluarkan tadi karena satu pada selesai. Tapi malah mengakibatkan darah bola sempat hilang. Kabukinya lagi jejak. Dan satu orang lagi. Sementara Bestia dirubuhkan. Dan sang macan putih membuktikan mereka mampu untuk bisa melakukan dominasi dan reverse sweep. Ditunjukkan kembali. Walaupun berakhir dengan skor 2-1, tapi tetap kemenangan didapatkan oleh EVOS. Dan sejujurnya ngelihat Randy yang nge-buying time tadi. Dengan dia punya Oracle, dengan dia punya Blade Armor juga. Ini nggak bakal bisa menjawab serangan-serangan apapun yang diberikan tim Liquid. Seolah jadi percuma. Tidak ada jawaban pasti untuk round line-nya. EVOS dengan poin mereka yang semakin lebih jauh lagi dan mendekati nice pick 2 menuju ke babak playoff yang semakin lebih jelas jalurnya. Yap, dan apakah satu kata kunci dari EVOS ke pick adalah pick off? Pick off dengan Kalea Kalea. dari Ki. Dari tadi soalnya kan. Iya. On point sekali dan tidak ragu-ragu. Makan depan pun dia lari ini. Wow, kemenangan yang didapatkan oleh EVOS. Ini akan mendongkrak lagi pastinya match win yang ditambahkan. Dan ternyata minggu anomali yang menjadi penutupan untuk tim Liquid masih belum optimal. Begitu sulit untuk mereka ya. Bisa mendapatkan poin tambahan untuk tim Liquid tapi tidak bisa benar-benar macan putih menghancurkan itu semuanya. Oke, ini momen-momennya kayak terlalu snowball. Jadi udah siapa aja, cap cip cup aja, dan bahkan kayak berkali-kali backliner yang bisa kena dengan adanya kombinasi flicker tsunami slam dari Ki. Itu dia, kalau PD itu levelnya di 7/10. Kalau angkat siapa aja, itu udah di level 10/10. Siapa aja? Siapa aja. Siapa aja? Yap. Dan reverse sweep lagi ya, berarti 2-1 lagi nih.
Yap, dan untuk sekarang marilah kita semua mendengarkan ya interview bersama Macan Putih. Yang pastinya akan dipandu oleh Bude Clara. Dan Evo Strand positif masih di tangan mereka. Langsung aja gak sih, Rondel? Langsung apa? Langsung gak sih kasih tahu rahasia nanamu apa? Kayak nananya udah boleh disimpan di pocket aja dah. Gak usah dikeluarin lagi. Tapi apa yang gak berjalan dengan mulus? Dengan plan dengan nanamu? Sebenarnya plannya apa sih dengan nanamu? Plannya Iya. Hengki angkat, aku ulti. Oke, combo Kalea Nana. Tapi yang terjadi? Tapi tadi one-one-nya terbang. Oke. Gak jadi deh. Jadi nggak jadi. Jadi sebaiknya disimpan aja kayaknya. Simpen aja. Nggak mau lagi? Nggak tahu sih. Nggak tahu sih, tapi menarik juga kayaknya di sini Rondel. Kamu membuktikan diri berhadapan langsung dengan tim Liquid ID. Game 23 tukeran hero tuh, dilihat-lihat. Dan Nanamu di ban di game ketiga. Berarti memang serem gak sih Nanamu? Serem ya? Serem loh. Oh tadi di band ya? Iya. Oh iya. Ya padahal kalah juga sih. Nggak tahu sih. Tapi impactnya ternyata besar ya Nana Rondel. Tapi Nana, udah kita lupakan dulu. Yang menarik, Yves dipakai bertukar hero. Apa nih? Yves dari Rondel yang sepertinya berbeda di game ketiga. Buset, nggak kasih lawan jalan tuh. Ya karena enak aja sih hero-nya Eevee di sini. Terus hero dia kan fighter gitu kan. Jadi lebih enak aja sih aku main Yves di game 3 tadi. Dan mungkin nggak cuma Yves juga, tapi semua teman-temanmu juga nyaman ya. Apa nih yang menyebabkan game ketiga kayaknya kok mudah banget buat EVOS? Ya apa ya? Ya udah mau cepet-cepet kelar aja. Mau cepat-cepat kelar. Ya. Dan memang ada hal yang menarik. Ngomong-ngomong tentang cepat, ada satu player yang baru saja memecahkan rekor. Level 15 tercepat di season 16. Semuanya sudah tahu pasti. Congratulations Albert. Level 15 tercepat di season 16 dengan Yishun Jinmu. Menit 8 detik 48. Apa nih rahasia Albert dengan kecepatan farming Albert di game ketiga? Kerjanya kan farming doang jadi cepet. Oh farming dan cepat. Ya, Tapi kerjanya farming doang. Farmingnya lancar loh. Ya lancar banget berarti. Kok bisa? Karena menang. Oh, karena menang. Menangnya kenapa tuh? Karena musuhnya kalah. Wow. Kok bisa kalah ya? Waduh banyak banget nih. Kenapa kalian bisa mengalahkan mereka? Ya kita reset lah dari game pertama. Habis kalah terus ya kita bounce back aja sih di game 2 sama game 3. Tapi rahasia farming cepat tuh apa sih Bert? Apakah mungkin key-nya yang ngejagain kamu? Atau memang musuhnya udah kamu bungkam? Karena lawanmu hari ini juga adalah Joe dari tim Liquid ID. Berlomba-lomba farming nih. Rahasianya nggak ada sih. Farming aja, farming doang. Sesimpel Farming itu. jungle kita, jungle musuh biar cepat. Pokoknya biar cepat. Dan begitu cepatnya game ini juga berakhir. Tapi sudah kita melihat pertemuanmu di leg kedua bersama Joe. Bagaimana? Biasa aja, kan kata Joe dia lagi fokus di games, jadi di MPL kita yang menang aja. Oke, jadi biasa aja dan Biarin mereka fokus di game saja. didoakan yang terbaik juga. Tapi itulah dia. Dan sekarang di sini Hengki Gi melihat Kalea dari Hengki. Kayaknya di sini bergetar semua nih, takut dibanting-banting. Gimana caramu memaksimalkan Kalea? 3 game dilepas Kalea Hengki, musuh bercanda. Kerjaannya cuman ngebontang-banting doang sih Bude. Selagi dilepas bantingannya ya banting aja orang. Banting aja. Tapi kalau ngelihat dari tim Liquid ID, ada nggak memang yang harus selalu difokuskan untuk dibanting nih? Tergantung mereka siapa aja yang mau nyerahin diri buat dibanting semua. Jadi bukan kamu yang mengejar, mereka yang menyerahkan diri? Ya, siapapun yang di depan banting.
banting aja. Tapi bantingan hari ini begitu lancar. Dan mengingat biasanya EVOS tuh yang di comebackin. Ini kebalik. Game 1 kalian kalah tapi kalian di game kedua ketiga ngebales loh Ki. Enggak, kemarin udah reset kan kemarin kita kayak gituin RRQ juga. Oh, minggu ini berbeda berarti ya? Nah, jadi kita udah bisa dapat kemenangan yang kayak gitulah. Kayak game 1 kalah, game 2, game 3 bisa menang. Jadi di sini memang EVOS sedang menjadi EVOS yang perkasa. Ya bisa dibilang semua skenario kemenangan atau kekalahan udah pernah kita cobain. Ulala, skenario dan sekarang kemenangan sudah didapatkan. Tapi memang kita melihat di minggu ini EVOS doang loh yang 2-1 menangnya. Hoki Bude. Hoki udah. Jadi kemenangan-kemenangan terus dikantongin. Udah 2-1 yang penting hoki aja. Tapi kalau ngelihat hoki-hokian kita ngelihat Erlan kembali dengan hero-hero marksman-nya. Di leg kedua ini. Erlan. Nice. Game 1, 2, 3. Buat Erlan sendiri. Mana nih game yang paling bikin Erlan happy? Game 3. Kenapa game ketiga? Karena aku nggak ngapa-ngapain. Udah menang. Kok bisa ya Erlan? Gak tahu sih tim aku kayak kehebatan dah. Wow. Satu tim hebat, tapi yang menarik adalah tadi siapa? Ada tadi Budi denger Erlan jangan gampang ke geng. Di game kedua apa pertama, terus habis itu kamu nggak ke geng ya? Ke geng ya. Tadi dikasih tahu sih Bude tapi Disemangatin sama Van tadi ya? tadi game 1 di solo kill sih Bude bukan ke geng. Oke. Bukan ke geng. Erlan tidak gampang ke geng. Tapi gimana pada akhirnya di game 1 kenapa ke solo kill? Kabuki Kesalahan serem. teknis. Kelamaan aja mencetnya. Kelamaan aja. Iya. Lalu apa yang kamu lakukan selanjutnya untuk bounce back di game kedua, game ketiga? Erlan mengerikan banget apalagi di game ketiga juga. Diomelin sama ini 2. Oh. Setelah diomelin langsung sadar ya? Iya. Iya. Dan kalau hasil hari ini kita melihat 2-1 menang lagi atas tim Liquid ID. Gimana Erlan memandang kemenangan ini untukmu? Lawanmu adalah satu sosok yang bisa dibilang adalah veteran di MPL juga. Ada Kabuki di sana. Akhirnya gak ada bedanya sih Bude, rata-rata sama aja. Terus kalau kemenangan hari ini ya penting aja, soalnya kan kita masih mesti ngejar playoff lagi kan. Jadi ya penting lah match ini. Yep, karena playoff di depan mata masih dikejar. Randy masuk ke dalam EVOS. Keluarga EVOS untuk berjuang mendapatkan tiket playoff di saat lagi genting-gentingnya nggak sih ini untuk EVOS? Iya sih. Ya, setiap kemenangan pasti kita butuh lah buat ke playoff 4. Setiap kemenangan dibutuhkan, tapi ketika lagi momen-momen itu tipis-tipis banget kayak gini. Boleh, kan sekarang lagi tipis-tipis banget. Buat Randy sendiri, apa nih mungkin teman-teman ada ngasih tahu sesuatu nggak? Karena ini kan musim pertama Randy. Ya. Buat teman-teman sih ya paling yang nge-support aja lah. Bisa dibantu-bantu. Jangan. Ya paling dibantu lah kalau lagi misal lagi